Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Insidenur, yaitu informasi tentang PPG dalam jabatan guru tertentu. Nah, kita akan lanjutkan yaitu pengerjaan modul ya di sertifikasi pendidik. Ya, di sini kita langsung sudah masuk ke ruang GTK. Nah, kita masuk ke sertifikasi pendidik dan kemarin hasil kita sudah selesai ya, sudah divalidasi untuk modul pembelajaran sosial emosional. Nah, sekarang kita akan masuk ke modul selanjutnya yaitu tentang filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nah, di sini kita langsung klik ya. Nah, apakah Anda memilih modul ini? Dengan membuka modul ini, maka modul lain akan terkunci dan akan tersedia lagi pada 10 Oktober. Ya, saya yakin. Oke, di sini di filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, di sini ada 3 ya. 3 yang harus kita pelajari. Dan di sini juga ada 3 post testnya, lalu nanti pembuatan jurnal pembelajarannya. Nah, di sini kita pelajari langsung untuk pengisiannya. Oke, ini pertama yaitu filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Nah, oke Bapak Ibu, kita sudah pelajari dari yang pertama sampai terakhir ya. Di sini Bapak Ibu lihat sudah tercentang semuanya, tinggal kita mengerjakan yaitu latihan pemahaman ya Bapak Ibu ya. Nah, langsung aja kita kerjakan yaitu latihan pemahaman ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita buka yang pertama. Jadi Bapak Ibu kerjakan dulu atau baca dulu, pelajari, ada video, terus ada modul-modul yang Bapak Ibu pelajari, nanti barulah Bapak Ibu bisa mengerjakan latihan pemahamannya. Oke Bapak Ibu, langsung aja kita kerjakan yang pertama. Nah, oke Bapak Ibu, di sini kita yang pertama latihan pemahaman. Nah, ini semua profesi menuntut kita untuk terus-menerus belajar. Bapak Ibu baca sampai selesai ya. Nah, ini jawabannya adalah yaitu untuk menunjukkan nih Bapak Ibu ya. Nih. Nah, Bapak Ibu silakan di screenshot jawaban yang benar. Ini adalah dia jawabannya. Semangat kemerdekaan. Oke, jawab. Oke, benar ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Oke, kembali ke materi. Nah, sekarang Bapak Ibu lanjut ke cerita reflektifnya. Nah, di sini apakah tujuan Bapak Ibu menjadi guru sudah tercapai? Yang pertama, terus yang kedua, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu diharapkan dengan mengikuti mata kuliah filosofi pendidikan dan pendidikan Indonesia ini ya, apa yang diharapkannya? Nah, di sini saya ada jawaban Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh copy paste di sini. Nah, atau diketik. Nah, ini dia. Di sini ada 2 yaitu tujuan yang pertama, terus yang kedua ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silahkan di screenshot ya Bapak Ibu. Nah, ini silahkan Bapak Ibu screenshot. Nah, kalau saya copy aja Bapak Ibu. Oke. Nah, lalu kita pindahkan sini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia. Kita tinggal atur aja Bapak Ibu. Di sini kita atur supaya semuanya bagus ya Bapak Ibu. Nah, diatur di sini. Oke. Tinggal Bapak Ibu atur di sini.
jarak spasinya, terus kalimatnya Bapak Ibu bisa ditiru dan modifikasi ya Bapak Ibu untuk refleksi ini. Nah, oke Bapak Ibu, silahkan dibetulkan supaya bisa bagus ya Bapak Ibu. Nah, ini boleh Bapak Ibu sambil kerjakan, diketik, dilihat satu-satu jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, ini dah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, oke, lalu Bapak Ibu simpan. Simpan. Oke, nah ini udah selesai Bapak Ibu cerita reflektifnya. Lalu kita lanjutkan ke yang kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua di sini kita kerjakan lagi yang kedua. Oke, sekarang kita buka yang kedua Bapak Ibu. Oke, di sini ada 4 ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 4. Jadi ini saya klik Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya ini Bapak Ibu yang benar. Nah, ini disamakan ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya manusia yang hidup bersandar pada kekuatan dan kehendak sendiri baik lahir dan batin. Oke, jawab. Oke, lanjutkan, benar Bapak Ibu. Nih, apa peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara? Jawabannya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada anak. Ya Bapak Ibu ya, jawab. Oke, lanjut. Apa peran guru dalam sistem Among yang diterapkan di perguruan taman siswa? Ya Bapak Ibu jawab. Ini Bapak Ibu. Guru berfungsi sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran yang menyediakan tuntutan kepedulian dan kasih sayang. Jawab. Oke, benar ya Bapak Ibu. Yang terakhir, siapakah tokoh-tokoh pendidikan internasional yang mempengaruhi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Nah, jawabannya di sini ini Bapak Ibu ya. Nah, sama kan Bapak Ibu? Pasti jawabannya benar. Nah, ini ya Bapak Ibu benar ya. Oke, kita kembali ke materi lagi Bapak Ibu. Lanjut ke cerita reflektif yang kedua. Nah, ini setelah membaca naskah dan melihat video di atas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini tadi udah, kita yang ke satu, ini yang kedua. Nih, ini pertanyaannya, tuliskan minimal 3 pokok pikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu tulis ini nih, ini sudah betul nih 3 nih, Bapak Ibu nih ya. Oke, ini Bapak Ibu silakan di screenshot. Silakan di screenshot Bapak Ibu, lalu ditulis di cerita reflektifnya. Oke, sekarang kita masukkan Bapak Ibu. Nah, di sini ya, tujuan pendidikan. Yang pertama nih, menuntut kodrat anak. Nah ya, terus yang kedua, ya Bapak Ibu kita atur dulu nih. Oke, nah yang kedua ini Bapak Ibu samakan aja, ini dihapus aja Bapak Ibu. Oke. Nah, ini sambil saya memperbaiki ini Bapak Ibu boleh samakan ya Bapak Ibu biar pasti jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, dah 3 nih Bapak Ibu. Nih, 1, 2, dan 3. Oke, sekarang Bapak Ibu simpan.
Oke, nah akhirnya kita udah hijau semuanya. Lalu yang ketiga, kita lakukan latihan pemahaman. Nah, ini ada dua. Apa makna filsafat pendidikan yang berbasis pada Pancasila? Nah, jawabannya ini Bapak Ibu ya. Arah dan tujuan pendidikan nasional harus selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila ya jawabannya. Oke, benar. Lanjutkan Bapak Ibu. Yang kedua, pendidikan budi pekerti harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang budi pekerti? Nah, ini jawabannya adalah nih, perpaduan antara cipta kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan rasa psikomotorik. Nah, itu jawabannya Bapak Ibu. Oke. Nah, betul kan Bapak Ibu? Kita lanjutkan ke materi. Lalu kita kerjakan ke cerita reflektifnya Bapak Ibu. Nah, nih. Oke, sekarang kita balik lagi ke buku saku kita. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan di screenshot atau diketik ulang lagi untuk cerita reflektifnya. Nah, di sini adalah setelah menelaah infografis mengenai Pancasila sebagai landasan temukan keterkaitan antara Pancasila sebagai landasan filosofi pendidikan. Nah, saya langsung copy paste nih Bapak Ibu yang tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kita betulkan dulu. Ini boleh sambil Bapak Ibu lihat juga. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini Bapak Ibu silakan di copy paste aja, tiru, amati dan modifikasi. Nah, ini udah Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu masukkan secara direct ini dijamin pasti lulus ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita simpan ya Bapak Ibu ya. Oke, simpan. Nah, sekarang sudah semuanya. Sekarang kita lanjut yang keempat ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bukan yang keempat, latihan pemahamannya Bapak Ibu. Nah, di sini ada satu soal, yaitu sebutkan unsur-unsur penting dalam pendidikan karakter anak dalam konsep catur pusat pendidikan menurut Nyai Ahmad Dahlan. Nah, ini jawabannya adalah yang benar Bapak Ibu langsung aja ya, nggak usah mikir panjang, pasti jawabannya ini pasti benar. Nah, ini keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat ibadah. Oke, jawab Bapak Ibu, lanjutkan. Oke, nah selesai, kita lanjut ke cerita reflektifnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada setelah membaca tulisan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini ada 1, 2, dan 3. Ini Bapak Ibu balik lagi ke buku saku kita. Nah, ini Bapak Ibu boleh screenshot. Nih.
lalu di copy paste aja. Nah, ini Bapak Ibu. Lalu kita klik simpan. Selesai. Lanjut ke latihan pemahaman yang ke berapa nih Bapak Ibu? Selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jawabannya. Apa yang dimaksud dengan menyesuaikan pendidikan sesuai kodrat alam? Nah, jawabannya ini ya Bapak Ibu ya. Menyesuaikan materi pendidikan dan strategi belajar dengan lingkungan tempat siswa tumbuh dan berkembang termasuk lingkungan sosial budaya. Jawab. Oke, benar ya Bapak Ibu ya. Kembali ke materi, kita mengisi cerita reflektifnya Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke buku saku. Nah, ini cerita reflektifnya. Nah, Bapak Ibu boleh ATK ya. Amati, tiru, dan modifikasi. ATM. Nah, nih, Bapak Ibu. ATM, saya menyesuaikan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya pada pelajaran pedagogi menggunakan contoh menggabungkan permainan tradisional dan modern dalam satu sesi. Strategi pembelajaran dibuat interaktif dengan diskusi, proyeksi kelompok, dan menggunakan teknologi dengan keseharian mereka. Ini Bapak Ibu. Boleh ya, boleh berbeda atau boleh sama juga antara Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan pemahaman selanjutnya. Nah, yang ini Bapak Ibu. Dalam pendampingan murid secara utuh dan menyeluruh, maka pendidikan hendaknya kontekstual dengan memperhatikan kodrat keadaan apa saja yang dalam kodrat dan kejadian antara. Nah, Bapak Ibu jawab ya sesuai ini aja ya. Kodrat alam dan kodrat zaman ya Bapak Ibu ya. Ini pasti jawabnya benar. Nah, oke, kembali ke materi, lalu kita mengisi ke cerita reflektif Bapak Ibu. Kembali ke buku saku kita Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Silahkan screenshot, copy paste di sini Bapak Ibu. Nah, nah ya ini aksi pola pembelajaran, masukkan sejawat ya. Nah, terus penyempurnaan Ibu. Oke Bapak Ibu, simpan saja. Lalu yang terakhir, latihan pemahamannya ada 2 soal. Dalam menyikapi keberagaman dan pengaruh asing dalam masyarakat, Kejadian Utara mengingatkan para pendidik untuk menuntut murid mencapai kodratnya dengan menggunakan asas trikon. Sebutkan 3 asasnya. Nah, ini Bapak Ibu. Continue, konvergen, dan konsentris. Oke, benar Bapak Ibu. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan asas konsentris dalam menyikapi keberagaman dan masukan pengaruh budaya luar? Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Menempatkan keberagaman dan pengaruh dari luar secara konsentris dengan karakter budaya sendiri sebagai pusatnya, sehingga siswa bertumbuh dan berkembang setinggi-tingginya tanpa kehilangan jati diri. Nah, benar kan Bapak Ibu? Oke, nah sekarang
untuk yang pertama sudah selesai. Kita kerjakan lagi cerita reflektifnya yang terakhir Bapak Ibu. Kita kembali ke buku saku. Yang terakhir ini Bapak Ibu copy paste aja nih. Oke, Bapak Ibu copy paste saja ini. Sambil kita betulkan, Bapak Ibu boleh lihat nih ya. Ini kan ada 3 Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus ikutin pertanyaan yang di atas. Bapak Ibu bisa contohkan ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini boleh Bapak Ibu screenshot atau di post dulu. Nah, lalu simpan. Oke, sekarang kita sudah selesai di pelajaran yang pertama nih Bapak Ibu. Nah, ini bisa penulisan. Oke, sekarang kita lanjut ke kedua, yaitu makna, urgen, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional. Oke, sekarang kita masuk di sini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu lanjutkan setelah kita pelajari materinya dan videonya di sini. Nah, ini sudah tercentang. Lalu kita lanjutkan untuk melakukan latihan pemahaman dan juga melakukan atau mengisi cerita reflektifnya Bapak Ibu. Oke, kita lakukan dulu untuk yang pertama, latihan pemahaman. Di sini ada 2 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional? Nah, ini Bapak Ibu jawabannya. Proses pembelajaran yang menanamkan karakter, moral, dan etika pada peserta didik. Oke, benar ya. Lanjut yang kedua. Apa hubungan antara pendidikan nilai dengan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jawabannya yang benar adalah ini, pendidikan nilai membantu siswa memahami dan menerapkan sikap moral yang baik. Jawab. Kita lanjutkan untuk mengisi cerita reflektifnya Bapak Ibu. Di sini ada 7 ya Bapak Ibu, disuruh 7. Nah, di sini ada 7, lalu kita kembali ke buku kita Bapak Ibu. Nah, di sini ada 7 ya. Nah, pertanyaannya, setelah membaca materi di atas, buatlah mind map tentang urgensi pendidikan nilai dalam respon fenomenal sosial dan tentang global. Ada dapat menambah lain sertakan poin berikut ini. Nah, kita ambil ini. Diambil semuanya Bapak Ibu sampai ke 7. Ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh screenshot ya. Ini boleh screenshot Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu isi di sini. Nah, sambil saya betulkan Bapak Ibu. Ibu bisa cek di sini.
boleh dihapus ya Bapak Ibu ya, dihapus saja. Nah, dihapus saja Bapak Ibu. Boleh di pause ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa mengerjakannya, karena ini lumayan panjang ya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita simpan saja. Kita lanjutkan ke yang kedua Bapak Ibu. Nah, oke, di sini ada satu soal saja. Mengapa pendidikan nilai menjadi aspek penting dalam sistem pendidikan saat ini? Jawabannya karena dapat membentuk karakter dan moral siswa dalam menghadapi tantangan global. Nah, Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke materi, kita ngisi ke cerita reflektif. Kita kembali ke buku saku kita Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu silahkan di screenshot saja. Nah, ini screenshot aja. Nah, ini Bapak Ibu silahkan di screenshot, lalu diketik di sini Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada nilai-nilai dalam Pancasila nih Bapak Ibu. Nih yang ke-1. Nah, boleh Bapak.
Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu screenshot saja. Nah, lalu kita simpan. Oke, nah sekarang sudah yang kedua, lalu lanjut yang ketiga Bapak Ibu. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Sebutkan 2 strategi untuk dalam mengintimidasi nilai dalam pembelajaran. Nah, jawabannya ini ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran berbasis pengalaman dan keteladanan guru. Yang dijawab betul. Lanjut yang kedua. Seorang guru menghadapi kelas dengan beragam latar belakang budaya. Bagaimana strategi internalisasi nilai yang dapat diterapkan agar peserta didik memiliki sikap toleransi? Nah, ini jawabannya adalah mengadakan diskusi dan kegiatan berbasis kolaborasi antar siswa dan berbagai belakang. Nah, ini betul ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke cerita reflektifnya. Nah, ini cerita reflektifnya. Kita balik lagi ke buku saku kita lagi Bapak Ibu. Kita copy aja ini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lihat di sini dulu. Nah, ini dia Bapak Ibu jawaban yang cerita reflektifnya. Bapak Ibu bisa cek di sini ya. Oke, kita simpan. Lanjut ke latihan pemahaman. Ada 1 soal. Seorang guru memperhatikan bahwa banyak siswa di kelas sulit bekerja sama dan tugas kelompok berdasarkan konsep tujuan kebiasaan yang hebat. Yang paling efektif yaitu apa Bapak Ibu? Itu jawaban ini. Mendorong siswa untuk mengutamakan prinsip berpikir menang-menang dengan saling menghargai, bertanggung jawab, dan mencari solusi bersama. Oke, ini ya Bapak Ibu jawabannya. Nah, benar. Lanjut ke cerita reflektif Bapak Ibu. Cerita reflektifnya kita kembali ke buku saku kita Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu pasti silahkan di screenshot Bapak Ibu. Nah, ini silahkan di screenshot.
Oke, nah ini dia Bapak Ibu jawabannya. Silahkan di screenshot. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu di kedua yang terakhir. Ini Bapak Ibu. Teknologi dan media sosial seringkali berdampak negatif terhadap moral terdidik. Bagaimana seorang guru dapat memanfaatkan teknologi untuk tetap menemukan nilai positif? Nah, jawabannya ini Bapak Ibu, menggunakan media sosial dan internet untuk berbagi konten pendidikan dan nilai positif. Nah, benar ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke cerita reflektif nih Bapak Ibu. Kembali ke buku saku buku. Ini panjang Bapak Ibu, harus Bapak Ibu screenshot nih. Oke. Ini kan ada 3 ya Bapak Ibu ya. 1, ini 2, yang ketiga Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu screenshot 1, ini 2, dan 3 ya. Oke, simpan. Lalu kita kerjakan yang terakhir nih Bapak Ibu, latihan pemahaman yang terakhir. Sini ada 3 Bapak Ibu. Sebuah sekolah ingin menerapkan strategi internalisasi nilai dalam kurikulum pembelajaran. Manakah urutan yang paling tepat? Jawaban ini Bapak Ibu, kasih nilai utama bagi guru dan strategi tim orang tua dan masyarakat. Oke, jawab. Bentar ya. Lanjut. Sebuah sekolah ingin menjadikan dirinya sebagai pusat pendidikan nilai di komunitasnya. Susunan dalam bentuk urutan tahapan bagaimana sekolah bisa membangun budaya nilai yang kuat. Nah, jawaban ini Bapak Ibu, membentuk kurikulum berbasis nilai, melatih guru, melibatkan orang tua, menghadapi pikiran ke masyarakat. Itu lanjut lagi Bapak Ibu, yang ketiga. Ya, sebagai seorang guru, bagaimana strategi terbaik dalam menerapkan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah? Jawabannya ini Bapak Ibu, mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam semua mata pelajaran dengan metode refleksi, diskusi kasus, prioritas. Nah, benar Bapak Ibu. Lanjut. Kembali ke materi, kita cek cerita reflektif yang terakhir.
Kita kembali ke buku saku kita. Nah, ini kita copy paste Bapak Ibu. Nah. Oke, ini Bapak Ibu silakan di ATK aja, ATM, amati, tiru dan modifikasi saja Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu jawaban cerita reflektifnya. Kalau sudah, simpan saja Bapak Ibu. Nah, ini selesai. Nah, sekarang kita buka di kode etik guru. Apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur? Nah, ini Bapak Ibu silakan dibaca. Sini ada 1, 2, 3, 4, 7 ya, Bapak Ibu baca ini, lalu kerjakan latihannya. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjutkan setelah kita belajar melihat modul pembelajarannya dan video-videonya. Di sini kita lanjut yaitu untuk mengisi latihan pemahamannya Bapak Ibu. Nah, kita isi yang pertama. Nah, alasan mengapa perlu ada kode etik untuk setiap profesi antara lain adalah untuk menjamin integritas ya, dengan membantu memastikan bahwa anggota profesi bertindak dengan jujur dan adil dan tanggung jawab. Nah, ini jawabannya. Bapak Ibu bisa langsung ya, yaitu ini. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dengan adanya pedoman etika tindakan yang merugikan atau melanggar aturan dengan dapat dicegah. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jawab. Oke, betul Bapak Ibu. Langsung kembali ke materi, kita isi cerita reflektifnya. Kita buka buku saku kita. Nah, di sini adalah topik 3, kode etik guru. Nah, ini ya Bapak Ibu. Cerita reflektif kita. Silakan Bapak Ibu screenshot ya. Nah, silakan Bapak Ibu screenshot lalu dicek lagi di sini. Nah, ya. Bapak Ibu atur. Nah, Bapak Ibu silahkan untuk lakukan ATM ya Bapak Ibu ya. Nah, ini boleh silahkan
amati, tiru, dan dimodifikasi. Nah, oke nih Bapak Ibu, jawaban dari cerita reflektif kita, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita simpan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang kedua. Nah, ini kita buka latihan pemahamannya. Ada 3 soal. Apa yang mungkin terjadi apabila tidak ada panduan untuk berlaku bagi profesi tertentu? Jawabannya ini Bapak Ibu. Peluangnya muncul konflik baik antara rekan satu profesi maupun dengan pihak-pihak yang menggunakan jasa profesi. Nah, betul Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, apa tujuan sekolah yang berkaitan dengan nilai-nilai moral? Dengan 8 tujuan sekolah yang dirumuskan oleh Dewan Konsultatif Pendidikan di sekolah pada tahun 1977. Nah, jawabannya ini Bapak Ibu. Menanamkan rasa terhormat terhadap nilai-nilai moral terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri, serta toleransi terhadap ras, agama, dan ini jawabannya. Lihat. Nah, betul Bapak Ibu. Lanjut, apa yang dimaksud dengan prinsip altruisme dalam kode etik guru? Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Membedakan dengan menghormati kepentingan orang yang diajar. Hal ini berarti menempatkan kepentingan tersebut di antara kepentingan mereka sendiri. Nah, betul Bapak Ibu. Lanjut ke cerita refleksinya. Nah, kita buka lagi buku saku kita. Nih, tuliskan 11 ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masukkan sini. Ada 11. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Silakan di post lalu di screenshot. Nah, oke, ini Bapak Ibu. Terdapat 11 etika dasar dalam kode etik profesi guru, yaitu sebagai berikut. Etika terhadap ilmu pengetahuan guru harus memiliki. Ini Bapak Ibu. Nah, etika terhadap peserta didik guru harus. Ini Bapak Ibu ya. Terus etika tanggung jawab pengaruh ada 7. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu etika dasar dari kode etik. Ini boleh dimasukkan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, secara terbuka nih. Nah ya, silakan Bapak Ibu amati, tiru, dan modifikasi ya Bapak Ibu ya. Ini dijamin pasti lulus Bapak Ibu. Dijamin pasti lulus. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya jawabannya ya. Oke, sekarang kita simpan. Lalu kita lanjut lagi pembelajaran yang ketiga. Ini udah 1, 2 ya. Sekarang yang ketiga, kita buka latihan pemahamannya. Nah, ini ada soalnya ada 2. Apa yang menjadi tanggung jawab guru dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan sesuai kode etik guru? Nah, jawabannya itu adalah ini Bapak Ibu.
menghormati ya pengetahuan keterampilan profesi. Nah, betul ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, nah, apa yang dimaksud dengan prinsip intelektual integriti atau integritas intelektual dalam kode etik? Nah, jawabannya adalah menghormati hakikat ilmu dan batang tubuh pengetahuan. Oh, ini tadi dulu. Oke, kita cek. Nah, benar Bapak Ibu. Lanjut. Lalu kita kembali ke cerita reflektif. Nah, tuliskan paling tidak 5 tantangan nih Bapak Ibu, 5 tantangan. Kita kembali ke buku sakunya. Kita copy paste ini Bapak Ibu. Ini ada 5 ya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu copy paste atau di screenshot ini. Lalu salin sini Bapak Ibu. Nah, ya. Silakan disalin. Ini Bapak Ibu boleh ini. Yang kedua, boleh disamakan Bapak Ibu atau Bapak Ibu modifikasi. Yang ketiga, silahkan di screenshot aja Bapak Ibu, lalu diketik di sini Bapak Ibu. Oke, ini yang keempat. Silakan Bapak Ibu perhatikan ya. Oke, ini yang kelima. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu ya, ada 5 ya. Tuliskan paling tidak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke Bapak Ibu, lalu kita simpan. Kita lanjutkan pembelajarannya. Ini udah yang ketiga, lalu kita lanjut ke materi latihan pemahaman. Oke, di sini ada soalnya, ada 2 Bapak Ibu. Kode etik guru yang tercantum pada pasal 7 huruf G Kemendikbud-Ristek. Nah, ini jawabannya. Profesi peserta didik, rekan seprofesi, orang tua, wali peserta didik, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jawabannya Bapak Ibu. Nah, betul. Oke, yang kedua, apa tanggung jawab guru kepada profesi sesuai Kemendikbud-Ristek nomor 67 tahun 2004? Nah, jawabannya ini Bapak Ibu, mengedepankan musyawarah untuk mufakat, memiliki motivasi serta menjaga harkat dan reputasi profesi. Nah, betul Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, lah kita ke cerita reflektifnya. Kita buka buku saku kita Bapak Ibu. Nah, oke, ini Bapak Ibu buku saku kita. Nah, di sini ada 4 ya Bapak Ibu ya. Masa depan, dinding,
Feeling atau feeling tuh bisa digabung ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu, astaga. Nah, silakan Bapak Ibu modifikasi ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu modifikasi atau mau ditambah. Oke, nah ini dia jawabannya Bapak Ibu. Untuk jawabannya, nah bisa Bapak Ibu silakan di screenshot. Oke, lanjut kita ke selanjutnya, yaitu latihan pemahaman. Ini ada satu soal. Pak Dudung adalah guru geografi anak-anak. Nah, ini boleh Bapak Ibu baca sampai selesai. Terus pertanyaannya, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pak Dudung pada kasus ini. Nah, jawabannya adalah ini Bapak Ibu. Oke, betul ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke cerita reflektif nih Bapak Ibu. Kita buka buku saku kita. Nah, di sini ada 3 Bapak Ibu ya kasusnya. Kita buat sini Bapak Ibu 3 kasusnya. Ini boleh Bapak Ibu pastekan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk setiap kasus di atas jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah terjadi pelanggaran kode etik guru oleh guru yang ada di dalam? Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu terjemahkan satu-satu Bapak Ibu. Ini untuk kasus Bu Pupung ya Bapak Ibu ya. Kasus Bu Pupung. Ini kasus Pak Dudung. Ini kasus Bu Tina. Dan ini kasus Pak Heru.
kasus Pak Eko. Ini kasus Pak Andre. Nah, ini ya Bapak Ibu ya jawabannya. Lalu kita simpan Bapak Ibu. Sekarang yang ini Bapak Ibu ada satu soal. Apa tanggung jawab guru kepada rekan sesama guru sesuai dengan Undang-Undang 67 2004? Bapak Ibu, menjaga sikap kebersamaan, menjadi hubungan pertemuan, kesejahteraan dan empati antar sesama rekan. Nah, benar ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut mengisi cerita reflektifnya. Kita buka lagi buku saku kita Bapak Ibu. Oke. Silakan ATM Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ATM ini simpan. Lalu kita lanjut latihan pemahaman terakhir Bapak Ibu. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh guru berdasarkan informasi umum? Nah, apa nih Bapak Ibu jawabannya? Nih, ikut dalam politik taktis, politik transaksional dan ini ya Bapak Ibu ya jawabannya. Nah, tuh. Oke, terakhir Bapak Ibu isi cerita reflektifnya. Kita buka buku saku kita dan ini yang terakhir. Ini Bapak Ibu. Inspirasi pembelajaran. Silakan ATM ya Bapak Ibu.
Oke, ini Bapak Ibu jawabannya. Silakan Bapak Ibu amati. Lalu Bapak Ibu langsung simpan. Oke, selesai Bapak Ibu. Lalu kita kembali. Sekarang udah selesai kita melaksanakan pembelajaran dari filosofi pendidikan dan pendidikan nilai Bapak Ibu. Nah, untuk prosesnya Bapak Ibu silakan ke video selanjutnya. Nanti saya akan buatkan video khusus untuk post test di filosofi pendidikan dan pendidikan nilai Bapak Ibu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.